warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indarwati. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi data digital. Oke, yang pertama, pengertian. Komunikasi data digital merupakan bagian teknologi informasi yang dimana komputer melakukan pengiriman data berupa informasi yang disajikan oleh isyarat digital biner terhadap komputer yang lain, atau juga pengiriman data terhadap terminal. Di sini, komunikasi data erat kaitannya dengan pengiriman data menggunakan sistem transmisi elektronik satu terminal komputer ke terminal lainnya. Kemudian lanjut ke beberapa media dalam proses komunikasi data. Yang pertama, media kabel atau media kabel tembaga. Di sini media yang cukup lama digunakan karena memang media inilah yang menjadi cikal bakal sistem komunikasi data dan suara. Yang kedua, media WLAN, sebuah jaringan lokal atau LAN yang terbentuk dengan menggunakan media perancangan sinyal radio frekuensi tinggi, bukan dengan menggunakan kabel. Yang ketiga, access point. Access point digunakan untuk melakukan pengaturan lalu lintas jaringan dari model radio ke jaringan kabel. Atau dari backbone jaringan. Wireless client atau server satu biasanya berbentuk kotak kecil dengan satu atau dua antena kecil. Peralatan yang biasa digunakan yaitu radio base berupa receiver atau transmitter yang akan terkoneksi dengan LAN, kabel, atau broadband internal. Yang keempat, antena. Antena ini biasanya digunakan untuk mengkonversi sinyal high frekuensi dalam transmisinya sebagai gelombang di udara. Tipe antena ini menentukan pola radiasi gelombang seperti omnidireksional, bidireksional, atau unidireksional. Ada 3 jenis antena, yaitu omnidireksional, bidireksional, dan unidireksional. Ke pembahasan selanjutnya, jenis-jenis komunikasi data. Di sini ada 2, yaitu infrastruktur teritorial. Di sini menggunakan media kabel dan kabel. Untuk membangun infrastruktur teritorial ini membutuhkan biaya yang tinggi, kapasitas bandwidth yang terbatas. Biaya yang dikenakan dengan menggunakan kabel tidak dipengaruhi oleh faktor cuaca, jadi sinyal yang digunakan cukup kuat. Selanjutnya, melalui satelit. Dengan menggunakan satelit, wilayah yang cukup akses satelit luas sehingga mampu menjangkau sebuah lokasi yang tidak bisa dijangkau. Oke, selanjutnya perbedaan sinyal analog dengan sinyal digital. Di sini yang pertama, sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal data yang berupa gelombang yang kontinu dengan mengubah karakteristik gelombang. Sedangkan
Sedangkan sinyal digital adalah sinyal data yang berbentuk pulsa yang dapat berubah dan yang tiba-tiba dan besaran 0 atau 1 atau bisa dikenal binar. Yang kedua, kendala komunikasi data. Yang pertama, waktu tanggap. Dalam ukuran kecepatan operasi sistem, waktu tanggap biasanya hal yang sangat penting, misalnya ATM. Dalam mengambil uang ATM, di mana saat pemakaian mengetik nomor identitas dan mengisi jumlah uang yang akan diambil, pemakai pasti mengharapkan mesin ATM memberikan tanggapan dalam waktu singkat. Throughput adalah ukuran beban dari sistem tersebut berupa presentasi waktu yang perlu dalam mengirimkan. Di sini manusia deteksi circuit security, PTSM, public switch telepon network adalah sebuah jaringan yang pertama kali dirancang untuk mengirim isyarat suara, di mana komunikasi data jauh dapat diteruskan secara keseluruhan atau sebagian lewat jumlah kombinasi gabungan. Di sini komponen komunikasi data. Pengirim adalah pengirim, penerima, media dan protokol. Di sini pengirim itu seperti piranti yang akan mengirim data, penerima yang akan menerima data, informasi yang akan dipindahkan, media atau saluran yang digunakan untuk mengirim data. Contohnya seperti alat komunikasi, protokol atau aturan yang berfungsi untuk menyelaraskan hubungan. Di sini bentuk-bentuk komunikasi data. Yang pertama, sistem komunikasi offline. Kedua, komunikasi online, dan real-time system. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.